Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi nilai vital kebaharian. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam nilai vital kebaharian? Oke, yang pertama itu nilai jiwa kebaharian. Yang kedua, nilai sejarah kebaharian. Yang ketiga, nilai bela negara kebaharian. Dan yang keempat, nilai diplomasi kebaharian. Kita masuk ke dalam nilai jiwa kebaharian. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai jiwa kebaharian? Nilai jiwa kebaharian adalah segala sesuatu tentang laut yang memengaruhi dan menggugah pikiran serta semangat untuk membentuk karakter dan jiwa bahari dalam meningkatkan sikap dan perilaku serta wawasan kelautan bangsa. Nah, di sini ada peta kerajaan Sriwijaya yang menguasai wilayah Laut Nusantara. Seluruh arus perdagangan dunia yang melewati Laut Nusantara harus melalui persetujuan Kerajaan Sriwijaya. Ini menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki keunggulan dan memiliki kejayaan dalam kegiatan bahari. Ini menggugah semangat kita, karakter dan jiwa kita bahwa kita juga harus mengembalikan kejayaan kebaharian tersebut. Di lagu Mars Hang Tuah, di situ juga terdapat lirik-lirik yang menggugah semangat kita, menggugah jiwa kita untuk membentuk karakter dan jiwa bahari. Lalu apa contohnya? Nah, yaitu semangat dan perjuangan nenek moyang dalam pelayarannya hingga sampai di Indonesia. Nah, semangat dan perjuangan nenek moyang ini harus kita contoh. Lalu konsep dan strategi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam mencapai kejayaan dan kemasyurannya sebagai negara maritim. Nah, konsep dan strategi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini juga menjadi contoh nilai jiwa kebaharian. Lalu kemampuan, potensi, dan sumber daya laut yang memiliki fungsi, peran, dan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memiliki potensi dan sumber daya laut yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian motivasi dan tujuan serta sejarah kehadiran bangsa-bangsa asing di Indonesia yang berakibat buruk bagi bangsa Indonesia selama masa penjajahan. Nah, dengan hadirnya bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda yang menjajah bertahun-tahun di Indonesia, itu menjadi motivasi dan tujuan untuk merdeka dari segala penjajahan dunia. Nah, itu menjadi contoh nilai jiwa kebaharian. Lalu, nilai sejarah kebaharian. Pengertiannya adalah segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dengan rangkaian peristiwa masa lalu, kebesaran dan kemasyuran yang menjadi bukti keunggulan dan kejayaan laut yang sangat berguna bagi manusia sebagai inspirator dan motivator perjuangan bangsa. Nah, tadi kita tahu bahwa ada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang menjadi bukti kejayaan laut di masa lalu. Nah, lalu di Jakarta ada juga tempat yang bisa kita sebagai tempat belajar tentang nilai sejarah kebaharian, yaitu ada Museum Bahari yang terletak di daerah Sunda Kelapa di Jakarta Utara. Dan ada juga Museum Maritim. Museum Maritim yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, itu juga bisa dikunjungi untuk kita mempelajari tentang nilai sejarah kebaharian. Nah, contoh nilai sejarah kebaharian yaitu kisah pelayaran nenek moyang bangsa Indonesia sampai di Nusantara. Nah, kisah ini bisa kita pelajari. Rangkaian kegiatan dan peristiwa tentang kebesaran, kemasyuran, dan kejayaan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia sebagai bukti keunggulan dan kejayaan negara maritim. Ini juga bernilai sejarah. Pengendalian laut di zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, serta pelayaran bangsa-bangsa di dunia sampai di Nusantara. Dan juga sejarah perkembangan laut di Indonesia. Itu merupakan contoh nilai sejarah kebaharian. Lalu nilai bela negara kebaharian. Nah, apa itu nilai bela negara kebaharian? Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap keluhuran jiwa, sikap, dan perilaku patriotisme, kesadaran, kecintaan, kesetiaan pada tanah air yang sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tetap tegaknya konstitusi. Nah, ini ada KRI Macan Tutul yang berperang di Laut Aru atau di perairan Laut Maluku saat melawan Belanda, gitu ya.
Ini ada Kapten Yos Sudarso yang berperan sangat penting dalam perang ini dan akhirnya harus gugur demi menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, gugurnya Yosudarso dan seluruh personil KRI Macan Tutul ini diperingati sebagai Hari Dharma Samudra yang biasa diperingati tanggal 15 Januari. Karena dengan ini kita bisa belajar bahwa ada pejuang-pejuang yang bersikap patriotisme, yang memiliki kesadaran, kecintaan, dan kesetiaan pada tanah air yang sangat berguna bagi tetap tegaknya konstitusi. Dan baru kemarin gitu ya, ada KRI Nanggala, salah satu kapal selam kebanggaan Indonesia yang tenggelam saat melakukan latihan perang di perairan Laut Bali. Nah, contohnya contoh dari nilai bela negara kebaharian, yaitu tokoh dan kisah kepahlawanan di laut serta prasasti dan peninggalan kebaharian, semangat dan perjuangan nenek moyang dalam pelayarannya, fungsi peran dan manfaat serta kemampuan laut dalam mendukung kegiatan di laut dalam berbangsa dan bernegara serta operasi pertahanan negara matra laut berdasarkan kepentingan nasional. Laut dengan segala isinya, khususnya yang berpengaruh terhadap peluhuran jiwa, sikap dan perilaku, patriotisme, kesadaran, kecintaan, dan kesetiaan pada tanah air. Nah, itu contoh dari bela negara kebaharian. Lanjut ke nilai diplomasi kebaharian. Nah, apa itu nilai diplomasi kebaharian? Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap fungsi, peran dan manfaat, serta kemampuan dan kekuatan laut sebagai sumber daya yang memiliki daya saing dalam menyelenggarakan kegiatan diplomasi atau negosiasi dengan negara lain yang sangat berguna bagi manusia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ada ini Insinyur Haji Juanda, merupakan diplomat ulung Indonesia yang menyatukan wilayah Indonesia dengan deklarasinya yang terkenal, yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini diperjuangkan hingga ke konvensi di PBB dan bisa ditetapkan di tahun 90-an. Nah, dengan adanya Deklarasi Juanda ini, wilayah laut yang berada di kawasan Indonesia itu secara utuh dimiliki oleh Indonesia dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Indonesia. Nah, contoh nilai diplomasi kebaharian. Nah, kegiatan di laut dalam rangka mewujudkan kemampuan pencegahan dengan cara meningkatkan fungsi, peran dan manfaat serta kemampuan laut dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, teknologi dan ilmu pengetahuan serta berbagai aspek lain yang terkait. Potensi dan sumber daya kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan laut yang ditujukan dalam peningkatan kualitas keamanan dan kesejahteraan sebagai indikator kekuatan diplomasi. Dan laut dengan segala isinya khususnya yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan pertahanan, kekuatan politik dan diplomasi demi tegaknya konstitusi. Nah, ini contoh nilai diplomasi kebaharian. Oke, itu aja presentasi kali ini. Terima kasih. Kita sudah menjelaskan tentang nilai vital kebaharian, ada nilai jiwa kebaharian, nilai sejarah kebaharian, nilai bela negara kebaharian, dan nilai diplomasi kebaharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.